Look at these. Your daughter just drew them. Oh my God, I'll get some towels. Oh, sorry. Stop it. You're scaring me. Come on, you coming? Cerita berawal dari penemuan banyaknya foto korban pembunuhan di sebuah mobil van. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi, yang pasti mobil ini pernah dijadikan tempat penyiksaan. Beberapa waktu berlalu, kita beralih ke sebuah kota kecil ketika seorang goeser cilik sedang menggenjot sepedanya di kesunyian malam. Melihat pintu mobil van yang tiba-tiba terbuka, si bocah curiga jangan-jangan ada pasangan lesbong yang sedang beradu celengan. Hello? Hello? Di keesokan harinya, mobil yang semalam ini tak lain adalah milik sebuah keluarga yang sedang prepare untuk berlibur ke daerah gurun. Dan inilah Charles, si pemilik mobil yang sudah tidak sabar untuk ajojing mumpung kedua anaknya pada ngumpul. Lalu si Bang Orjai khawatir mobil butut seperti ini hanya membuatnya ongkek muntah di perjalanan. Bentley, come on. Saat pria bernama Steve menjemput dogi kesayangannya, datanglah seorang ece-ece yang sedang mencari anaknya yang sejak semalam belum pulang. Di mana anaknya tersebut adalah bocah kepo semalam yang telah diserang oleh seseorang, atau bisa juga oleh sesuatu. Just give her a chance, all right? Fuzzy, fuzzy beetle brains, so greasy, grimy, go. Glad I brought my straw. Mama, it's hot. Saat anaknya Steve merasa haredang, mereka bergegas untuk menyalakan AC. Namun karena mendadak gak berfungsi, Charles menyarankan agar menggunakan AC gelembung saja. Tapi entah kenapa semua jendela mendadak macet dan sulit dibuka. Terlihat Jai pun semakin puas meledek mobil butut bapaknya yang menurutnya sudah harus ditimbang di tukang rongsok besi. This one won't budge. It's like glued shut. I doubt it's been open in years. Untungnya masih ada satu jendela yang masih bisa dibuka. Hingga si bocil pun bisa merasakan hempasan angin meskipun terasa anget karena hawa panas gurun. Untuk kesekian kalinya Charles melihat kejanggalan di mobilnya. Akan tetapi ia tidak ambil pusing karena merasa gak mungkin juga ada jurik di mobilnya. Ulah gitu atau bisa dijongklok. Hampir saja jari si bocil rampung kegencet jendela yang tiba-tiba menutup sendiri. Namun seperti biasa mereka menganggap semua itu akibat guncangan mobil saja. Selang beberapa saat, Charles mengatakan bahwa tujuan pertama mereka adalah mengunjungi sebuah goa kuno yang terdapat banyak lukisan purba. Ia pun meminta Jai untuk lebih peduli terhadap sejarah agar tidak percaya begitu saja dengan teori manusia yang berasal dari beruk. Hey Jay, can you give me a hand with something? Make sure you finish eating your carrots, okay? What comments? Really? Look, then maybe you can do a better job for Dad. Steve menyuruh adiknya untuk lebih menghargai ayah mereka. Terlebih sejak kematian si ibu, sumber kebahagiaan si ayah hanyalah mereka saja. Lalu di tengah obrolan kakak beradik ini, si ayah menemukan sebuah mobil yang sepertinya butuh bantuan. I'm gonna see if they need anything, all right? Hey, fellas.
what the hell he thinks he's gonna do. There's no one around, Dad. Well, Steve, come here. Allahu Akbar. Sorry. Steve dan bapaknya auto kaget saat ditemui pasangan kakak beradik yang mengalami masalah pada mobilnya. Sementara wanita bernama Sam ini terlihat senang atas niat baik mereka yang sudah bela-belain berhenti untuk membantu. Cuma yang jadi masalah, meskipun Sam tahu soal mesin, ia tidak punya onderdil untuk membuat mobilnya kembali jalan. Mendengar kesulitan Sam, Charles pun menawari tumpangan sampai ke kota selanjutnya. You sure your family doesn't mind? Singkat cerita, Sam yang akhirnya nebeng di mobil Charles merasa lega karena sudah ditolong keluarga baik hati. Tapi tiba-tiba, ia menemukan keanehan di mobil ini. Dirasa cuma halu akibat kelelahan, mereka mengabaikan kejadian yang di luar Nurul ini. Di waktu yang sama, Charles kebingungan untuk menentukan jalan mana yang akan membawa mereka ke situs kuno itu. Lalu ketika Steve mencari peta, ia malah menemukan fotokopi STNK mobil atas nama Robert. Bingo. Karena sudah berada di jalur yang benar, mereka melanjutkan perjalanan yang ternyata tinggal sedikit lagi. Setelah 1 jam berlalu, Charles heran karena belum menemukan situs kuno itu. Hingga ia pun curiga mereka malah semakin jauh ke daerah antah berantah. Lalu tiba-tiba, mobil mendadak ngebut sendiri dan sulit dikendalikan. Akibat mobil yang ngerem sendiri, kakaknya Sam akhirnya tewas setelah kejedot bupet dengan keras. Terlihat semua orang pun syok parah akan kejadian yang benar-benar sulit dimengerti. Selang beberapa saat, mereka bingung untuk mendapatkan bantuan di daerah yang susah sinyal ini. Keadaan pun diperparah karena mobil Charles kini jadi tidak bisa menyala. Mommy? What? Rupanya si bocil kehilangan dogi kesayangannya yang telah menghilang sejak kejadian tadi. Lalu Steve berusaha menenangkannya dengan menyebut si dogi palingan sedang nyari angin saja. Nobody can make that walk in this heat, Dad. Sam benar-benar panik karena untuk kedua kalinya, ia merasa ada yang gak beres di mobil Charles. Bahkan ia merasa bahwa keluarga ini memang berniat untuk menghabisi kakaknya. Selang beberapa saat, istri Steve yang bernama Jenny berniat untuk mengambil air minum. Lalu tiba-tiba, TV yang sudah lama rusak tiba-tiba menyala dan memperlihatkan keluarga Charles sebelum melakukan perjalanan. Jenny berusaha menutupi apa yang baru saja ia saksikan. Akan tetapi ia meminta agar mereka segera pulang karena begitu banyak hal aneh di perjalanan ini. Look at these. Your daughter just drew them. Ternyata gambar-gambar buatan anak mereka lah yang membuat Jenny merasa ada sesuatu yang gak beres di mobil Charles. Namun Steve tidak bisa berbuat apa-apa mengingat mobil ayahnya yang sampai saat ini masih mogok. Di waktu yang sama, Jay memberikan Sam bako happy berharap montir cantik ini berdamai dengan kesedihannya. Dan ternyata manjur. Sam kembali bersemangat dan mengajak Jay untuk memperbaiki mobil. Come on, you coming? I don't know, I can't tell. You think you can fix it? So far, your help. Jay sudah masa bodoh dengan mobil bapaknya yang terus bikin susah. Lalu kini giliran Charles yang mencoba peruntungan, kali aja mobil ini butuh sentuhan tangannya. How'd you guys get the engine? Semua orang jelas kaget saat mobil menyala sendiri hingga melukai tangan Charles. Kemudian mereka bergegas nolongin bapaknya yang kecakar baling-baling mesin. Mommy, what happened to
Grandpa. Melihat luka serius di tangan bapaknya, Steve berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba, mobil malah kembali mogok. Stop it! You're scaring Olivia. Mau gak mau mereka harus bertahan di dinginnya udara gurun yang begitu menusuk kalbu. Sementara Jenny berusaha seolah tidak terjadi apa-apa di hadapan anaknya. Lalu ia melihat kondisi ayah mertua yang terkulai lemas akibat kehilangan banyak darah. You can stay inside the RV. It's gonna get pretty. Sam meminta agar dirinya saja yang tidur di dalam tenda, karena gak mungkin juga ia tidur berjejer ente pedak bersama keluarga Steve. Saat semua orang tertidur, Sam yang kebelet ngompol berniat nyari spot untuk nyetandar dua. Meskipun takut setengah mati, ia sudah tidak bisa menahan dorongan kuat di barang pecah belahnya. Sam panik setelah melihat sosok perempuan yang ingin mendekatinya. Sementara Jay menganggap semua itu cuma halusinasi orang yang sedang depresi saja. Di keesokan harinya, Sam kembali berusaha untuk memperbaiki mobil. Lalu ketika Steve berniat membantu, Sam mengatakan bahwa kondisi mobil sebenarnya tidak mengalami kerusakan. Do you know anything about engines? Okay, I'll leave you to it. Saat menemukan sebuah tali skipping, si bocil meminta izin untuk bermain sapintrong di belakang mobil. Di saat itu pula, Jay akan membantu Sam yang masih ngoprek mobil bersama Steve. Jay, try it again. Mommy, watch me. Meskipun belum ada kemajuan, Jay tetap bersabar sambil menunggu komando dari para mekanik. Jay, try it again. Yes! Semua orang auto panik setelah mobil mundur dan menggilas si bocil. Parahnya lagi, gigi mobil mendadak macet hingga si bocil pun tewas seketika. Steve benar-benar murka karena menganggap semua ini adalah kesalahan Jay. Padahal seperti yang kita tahu, gigi mobil jelas-jelas bergerak sendiri. Namun seperti apapun Jay menjelaskan, Steve tetap saja menyalahkan adiknya ini. Di tengah banyaknya hal-hal aneh, Jenny berkata bahwa ada sosok jurik di dalam mobil yang sengaja menempatkan mereka di kawasan antah berantah ini. Bahkan ia merasa yakin si penunggu mobil akan menghabisi mereka satu persatu. Mendengar perkataan tersebut, Steve menduga jika istrinya kena mentol akibat kematian anak mereka. Lalu ia menyuruh Jenny beristirahat daripada sosok menerawang seperti mak dukun. Baby, the girl on the TV. Okay, I need you to do me a favor. We're not gonna make it. Hey, don't say that. Jenny memohon agar Steve jangan meninggalkannya sendirian, karena ia gak mau sosok wanita yang di TV kembali mendatanginya. Dirasa istrinya semakin gelo, Steve meminta Jenny untuk jangan asal jeplak karena TV di mobil sudah lama gak berfungsi. Let me get the hell out of here. Sam menyarankan agar salah satu dari mereka pergi ke jalan utama untuk mencari bantuan. Karena jika berlama-lama di tempat ini, mereka akan mati kelaparan. Di tengah kesendirian Jenny, ia menemukan sebuah pakaian wanita yang dipenuhi darah yang sudah mengering. Lalu ia akan memberitahu yang lain tentang penemuannya ini.
Jenny tiba-tiba diperlihatkan dengan detik-detik sebelum kematian anaknya. Lalu ia berusaha memberitahu si bocil untuk segera pergi dari belakang mobil. Olivia, look at me! Akhirnya Jenny pun tewas oleh sosok penunggu mobil. Kemudian pria jabrik ini menyabotase kejadian agar seolah Jenny melakukan bundir. Oh my God. Stop breathing. Steve masih sulit menerima atas apa yang telah menimpa keluarganya. Terlebih ia dan yang lain gak percaya bahwa Jenny benar-benar melakukan bundir. Lalu Charles meluapkan penyesalannya yang telah mengajak mereka melakukan perjalanan ini. Tapi meskipun demikian, perjalanan ini sebenarnya adalah wasiat istrinya yang menginginkan mereka bertiga kembali rukun setelah sekian lama hubungan mereka tidak akur. Mendengar cerita tersebut, Steve mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan meski harus berjalan kaki. Lalu ia menyuruh mereka menyiapkan sisa perbekalan sebelum ke lokasi tujuan mereka. No, Dad, you don't. Then let's do that. That's it for food. What's that? Jesus. Persiapan mereka langsung terhenti saat menemukan sebuah foto jasad wanita yang sepertinya tewas disiksa. Hingga Steve pun penasaran dengan isi bupek di mobil ayahnya ini. Jay. Sungguh tak disangka Steve mendapatkan rangkaian pisau yang masih berlumuran getih. Tak sampai di situ, ia pun menemukan secomot rambut yang sepertinya milik seorang wanita. Keberadaan barang-barang mengerikan ini jelas membuat mereka bertanya-tanya, apalagi saat mengetahui bahwa para korban semuanya tewas di mobil ini. Mereka heran dong, dari mana si ayah membeli mobil ini? Lalu ketika Jay menunjukkan foto pria jabrik, Charles mengatakan bahwa ia tidak membelinya dari orang ini. Lalu tiba-tiba, TV kembali menyala dan memperlihatkan kelakuan si jabrik bersama salah satu korbannya. Dan ternyata korban si jabrik ini adalah si wanita yang selalu menampakkan diri. Fuck is that? Setelah melihat si jabrik, Steve jadi kepikiran dengan nama Robert yang ada di STNK mobil. Ia pun curiga jika pria tersebut adalah pemilik mobil ini sebelumnya. Lalu ketika melihat nama lengkap Robert, mereka baru ingat bahwa nama tersebut adalah pembunuh berantai yang viral beberapa tahun lalu. Di mana psikopat Robert yang tewas ditembak polisi itu selalu menculik orang secara acak dan menghabisi korbannya di dalam mobil. Namun yang Charles tidak mengerti kenapa mobil ini masih ada di showroom mobil abal-abal, padahal menurut berita pihak polisi sudah menghancurkannya. Meskipun sulit diterima akal, mereka tidak punya alasan lain bahwa semua ini adalah perbuatan roh psikopat Robert. Ran over Olivia. Okay, so let me get this straight. I told you, bro. Jay akhirnya tewas keturih pisau akibat gerakan mobil yang mendadak. Lalu saat mereka berusaha kabur, Sam dan Steve malah terkunci di dalam mobil. Get it open! Steven, let me in! Steven, open the door! Steve! Di tengah banyaknya keanehan, muncullah psikopat Robert yang akan mengendalikan tubuh Steve. No! Dad, run! Nick, stop me! Dirasa semuanya sudah berakhir, Steve menemui ayahnya yang sudah sangat kelelahan. Kemudian Steve bergegas menggunakan pistol untuk menjebol kaca mobil. I'm alright. The window! Waduh, pistol seolah kehabisan peluru padahal jelas-jelas tadi terisi penuh. Keadaan ini membuat mereka bingung harus berbuat apa lagi. Kemudian Sam menyarankan agar Charles pergi mencari bantuan mumpung sedang di luar mobil. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa terus-terusan seperti ini. Mendengar saran tersebut, Charles pun bersedia pergi nyari bantuan apapun resikonya. I love you too, son. Ketika Charles meninggalkan mobil, Steve lagi-lagi tidak bisa mengendalikan tangannya.
Perasaan Steve benar-benar rontok setelah peluru menghantam tengkorak ayahnya sampai tewas seketika. Meskipun bukan perbuatannya, Steve tetap saja merasa bersalah. Keadaan ini benar-benar membuatnya depresi, mengingat semua keluarganya sudah tewas oleh psikopat Robert. Put the gun down. Please give me the gun. You're making me nervous. Sam tidak menyangka Steve sampai nekat melakukan bundir di hadapannya. Terlihat Sam pun ketakutan karena tinggal dirinya yang berada di dalam mobil. Di keesokan harinya, Sam salah teri berat karena sudah 2 hari ia belum makan. Lalu tiba-tiba, Sam mendengar sesuatu yang sedang mendekatinya. Setelah kekacauan berhenti, juri psikopat Robert memperlihatkan kelakuannya yang sedang mencukur korban terakhirnya sebelum ia ditembak polisi. Sam tak henti-hentinya diteror psikopat Robert yang terus mengganggunya. Terlihat Sam pun mengikuti suara-suara berisik yang terus ia dengar. Sam baru tahu bahwa untuk melukai spesies juri ini adalah dengan merusak mobil. Di tengah penderitaan si Robert, ia mengeluarkan jurus Baliung Moncer yang bisa menjebak Sam di dalam mobil untuk selama-lamanya. Di keesokan harinya, 2 pembalap yang tak pernah balapan tanpa sengaja menemukan mobil Robert. Dirasa akan ada makanan. Salah satu dari mereka mencoba untuk memasukinya. Siapa sangka semua keanehan dari awal film adalah ulah roh seorang psikopat. Dan ya, kalau sudah ngomongin juri, semua logika dan akal sehat jelas gak bakalan masuk. Terlepas dari kelakuan psikopat Robert yang melenceng dari pedoman komunitas roh halus, kisah pria jabrik ini memang tidak dijelaskan secara detail tentang apa alasannya melakukan semua ini. Tapi bodo amat lah, yang penting ketegangan film ini benar-benar terasa, meskipun endingnya membabonkan. Jika banyak tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.